Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Salafuddin. Kita masih membahas bab vektor ya. Kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kita langsung saja. Pertama, untuk penjumlahan vektor itu sebenarnya konsepnya simple, yaitu misalkan ini ada vektor A, ini 3 kotak atau 3 satuan, kemudian ada vektor B 6 kotak ya. Nah, A tambah B caranya adalah kita menggambar vektor A kemudian dilanjutkan menggambar vektor B. Nah, gini contohnya gini. Kita gambar vektor A 3 kotak. Nih. Kemudian kita lanjutkan menggambar vektor B 6 kotak. 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ya. Ya, maaf. Jadi di sini ini A, ini B. Lah, ini yang dinamakan resultan atau hasil penjumlahan dua vektor ini. Nah, ini resultannya. Ini A ditambah B. Jadi A plus B itu kalau dicari besarnya jadinya 9 ya. Ini 9 kotak ke kanan. Nah, sekarang bagaimana kalau A dikurangi B? Konsepnya masih sama ya. Kita gambarkan vektor A dulu. Sini misalkan A ke kanan ya. A. Nah, tapi dilanjutkan dengan menggambar vektor B tapi dibalik. Kalau B itu ke kanan berarti minus B itu ke kiri. Nah, ini saya gambarkan kebalik ya. Ke kiri. Ke kiri 6 kotak. Nah, sampai sini. Ya. Jadi masih sama seperti tadi, dari A kemudian dilanjut menggambar B, tapi B-nya negatif. Itu yang dimaksud A dikurangi B. Ini vektor B negatif, ini negatif B ya. Nah, resultannya mana ya? Resultannya itu sama kayak ini. Dari awal menuju akhir ya. Tapi di sini kan awalnya di sini, akhirnya di sini. Sehingga resultannya ini. Nah, ini yang disebut vektor A min B. Jadi nilainya kalau disuruh mencari nilainya, besarnya vektor A min B besarnya adalah di sini 3 ya. Besarnya 3. Kalau yang di sini A plus B ini besarnya berapa? Besarnya 9. Oke, itu konsep penjumlahan dan pengurangan vektor. Ini untuk satu dimensi. Nah, bagaimana kalau dua dimensi? Misalkan gini, sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini sama. Kita konsepnya masih sama ya. Kita menggambar vektor A, kemudian dilanjutkan dengan vektor B. Nah, ini kan bisa saya geser di sini. Vektor B ini bisa saya geser di sini ya. Ya. Karena untuk melanjutkan dari vektor A di sini. Jadi dari A dilanjutkan B ya. Paham ya? Ini vektor B. Lah, hasil resultannya adalah dari awal menuju akhirnya. Berarti dari awal ini, dari A sini sampai ke sini. Nah, ini adalah resultan dari A plus B. Lah, terus besarnya gimana? Besarnya kita bisa besarnya itu sebenarnya adalah panjang ini. Panjangnya berapa ini panjangnya? Kita cari dengan Pitagoras ya, Pitagoras. Karena ini kan segitiga siku-siku ya. Jadi di sini saya tuliskan A plus B, besarnya A plus B berarti yang mana ini? Ini ya, 3 dan 4. Ini 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar berapa nih? 9 ditambah 16. Akar 25. Tahu? 5 ya. Ketemunya panjangnya adalah 5. Nah, ini jadi atau lebih gampangnya kalau nanti dua dimensi dan tegak lurus,
besarnya vektor A plus B, resultannya adalah tinggal di Pitagoras saja, akar kuadrat dari masing-masing komponennya. Jadi di sini 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Konsepnya seperti itu ya. Ini kalau tegak lurus. Terus bagaimana kalau vektornya tidak tegak lurus? Nah, contohnya seperti ini. Terus bagaimana caranya ya? Kita buat agar kedua vektor ini tegak lurus. Yang masih miring kita buat tegak lurus. Yang di sini yang masih miring adalah vektor A. Nah, vektor A ini sebenarnya kita bisa buat menjadi 2 komponen vektor. Jadi ini sebenarnya ada sisi mendatarnya ke sini, 3 kotak ya. Kemudian ada sisi yang ke atas ini 3 kotak. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau sudah, nah ini nanti untuk yang miring ini kita abaikan saja karena sudah kita wakili dengan yang sudah tegak lurus ini. Terus untuk mencari resultannya gimana? Untuk mencari resultannya, atau kita R ya, resultan. R resultannya adalah A tambah B. Resultan dari A plus B itu adalah, pertama kita cari komponen sumbu X dulu. Nah, komponen sumbu X atau resultan X, yang sumbu X ini ada 2. Yang ke kanan, kita anggap ke kanan positif, ke kiri negatif ya. Ini berarti positif 3, terus sama yang biru ini positif 6. Jadi 3 ditambah 6, 9. Yang sumbu Y itu ada 1 saja ya. Ini positif 3. Positif 3. Nah, ini sudah tegak lurus. Jadi ini bisa kita anggap adalah ada 2 komponen vektor sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini seperti yang kasus yang ini tegak lurus. Jadi pakai apa? Pakai Pitagoras saja. Jadi R atau resultannya adalah akar dari komponen X dikuadratkan ditambah komponen Y dikuadratkan. Berapa jadinya? Akar 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini bisa kita hitung saja. Ini 81 ditambah 9. Akar 90 atau berapa? Akar 90 ya. Akar 90 itu 9 kali 10. Berarti 3 akar 10. Nah, seperti itu. Mas, lah terus bagaimana kalau di soal itu biasanya tidak pakai kotak-kotak di sini, tidak ada kotak-kotak tapi adanya sudut ya, adanya sudut. Ini biasanya kadang nggak ada, kita nggak tahu ini panjangnya seberapa, ini panjangnya berapa. Tapi kita tahu di sini ada sudutnya, misalkan di sini saya gambarkan, ini ada sudutnya theta di sini. Ya, vektor A dan B ini, tapi kita tidak tahu kotak-kotaknya. Nah, ini adanya sudut, misalkan kayak gini. Ini vektor A, terus ini vektor B, ada sudutnya theta. Nah, maka kita bisa hitung seperti ini. A plus B ya, resultan dari A plus B atau R gitu aja. R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos theta. Nah, ini penurunannya pakai matematika ya, pakai trigonometri. Tapi lebih baik dihafalkan saja. Jadi kalau ada A dan B ini mengapit sudut theta, resultannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B cos theta. Kemudian di akar. Ini. Kemudian kalau ditanya A minus B gimana? A min B. A min B resultannya adalah sama ya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat negatif 2A kali B cos theta. Nah, ini bisa dihafalkan. Nanti mungkin untuk kapan-kapan kita akan bahas penurunan rumus ini ya. Ini pakainya trigonometri. Itu 2 vektor ya. Jadi nanti tergantung kondisinya. Kalau pakai kotak-kotak ini kita buat
apa namanya, buat komponennya agar tegak lurus. Tapi kalau pakainya sudut ya langsung saja pakai ini. Nah, ini contohnya kalau lebih dari 2 vektor, ini contohnya 3 vektor. Kalau 3 vektor kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Nah, terus caranya gimana? Caranya semuanya kita ini komponennya kita buat menjadi sumbu X dan sumbu Y saja. Jadi yang miring, yang ini kan sudah tegak lurus ya, ini yang sudah lurus ini. Nah, ini kan masih miring. Yang masih miring kita buat komponennya menjadi tegak lurus. Nah, ini yang ini kita buat menjadi 2 komponen. Yang mendatar arahnya ke sini, yang ke atas arahnya ke sini. Ya. Jadi kita tuliskan yang sumbu X itu ada apa saja nih? Yang sumbu X itu ada ke kanan 3 kotak ya, ke kiri 6 kotak. Ingat ya, berapa tadi? Ke kanan 3 kotak, ke kiri negatif ya, ke kiri negatif 6 kotak. Atau di sini negatif 3. Kemudian resultan sumbu Y-nya berapa? Sumbu Y-nya ada 2 juga. Ini ke atas 5 kotak, ke bawah 1 kotak. 5 kurangi 1 4. Jadi resultannya akar yang komponen X dikuadratkan, yang Y dikuadratkan. Sama ya, konsepnya sama kayak tadi. Jadi mau berapa vektor, konsepnya sama. Yang masih miring kita buat komponennya agar tegak lurus. Nah, ini hasilnya adalah akar min 3 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat ya, akar 9 tambah 16 sama dengan 5. Itu ya contohnya, itu bisa dipahami ya. Nah, ini ada satu contoh lagi. Misalkan di soal kok nggak ada gambarnya, adanya vektor satuan seperti ini. Contohnya ini, vektor A adalah 2i ditambah 5j ya. Kalian masih ingat yang kemarin, i itu adalah sumbu X, j sumbu Y. Kalau k sumbu Z. A sama dengan 2i tambah 5j. Terus vektor B, nah ini maaf, ini vektor ya harusnya. Ini vektor B. Vektor B 4i min 2j plus 2k. Konsepnya sama. Jadi sebenarnya penjumlahan vektor itu kita jumlahkan komponen yang searah. Jadi yang i jumlahkan dengan i, yang j jumlahkan dengan j, yang k jumlahkan dengan yang k. Di A ditambah B itu yang i. Coba yang i mana? Yang i 2 ditambah 4 ya. 2 ditambah 4. Ini arah I. Ditambah yang J 5 min 2. Yang K cuma 1 ya, 2K. Jadi hasilnya adalah 6I ditambah 3J plus 2K ya. Ini masih dalam bentuk vektor. Ya. Karena masih ada vektor satuan, ini masih dalam bentuk vektor. Nah, kalau ditanya besarnya A plus B ini besarnya berapa? Besarnya sama kayak tadi konsepnya. Jadi kita akar masing-masing komponen kita kuadratkan. 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah, ini nanti tinggal hitung. Ini sebagai contoh saja. Ini 36 ditambah 9 tambah 4. Nah, nanti hasilnya berapa? Itu contoh kalau soalnya dalam bentuk vektor satuan seperti ini. Itu untuk resultan vektor itu seperti itu. Bisa nanti untuk soal-soal yang lain bisa kalian coba sendiri. Konsepnya sama ya. Sekian dulu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.